Shirley Amri, Wakil Dr. Melissa nih, Yaf Poli. Halo Fans TV, hari ini di sebelah gua ini ada salah satu aktor Indonesia yaitu Om Adipura. Ya, Mas Adit. Halo. Baik. Apa kabar, Om? Alhamdulillah, syukurillah. Makasih Om udah nyempetin waktu di Fans TV. Om, boleh dong bertanya awal asal usul perjalanan Om sampai sekarang ini masih eksis di dunia entertain? Amin. Jadi gini, beliau ini adalah pimpro saya di tukang bubur berapa tahun ya? Kalau nggak salah 4 tahun ya kita jalan. Sampai akhirnya kita harus bungkus bukan karena share atau rating yang jelek, tapi memang harus dibungkus gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya basically-nya ekonomi, sarjana ekonomi. Oke. Sarjana ekonomi, suatu saat saya senang gym di Bandung, saya nge-gym. Tiba-tiba ada Bulina tuh istri daripada Pak Samsul Hardin, Insinyur Samsul Hardin, yang waktu itu menjadi pimpinan produksi di perusahaan namanya Karisma Jabar Film, yang bikin Cikabayan kayak gitu-gitu di Bandung. Akhirnya saya gabung di situ, diajakin, mau nggak kamu syuting? Akhirnya di casting lah sama Pak Insinyur Samsul Hardin, Kang Acul. Kemudian ketemulah Pak Parwes, itu produser saya pertama. Nah, di Karisma Jabar Film, kita bikin sinetron Sapu Tangan dari Bandung Selatan kerjasama sama Pangdam 3 Bandung, Ciliwangi. Kemudian bikinlah film Perjuangan 3 episode, Siram Manisari. Setelah itu lanjut lagi, masih Karisma Jabar Film, judulnya Anak Rimba Indonesia, syuting di Kalimantan bersama Karisma Jabar Film. Sampai suatu saat Pak Parwes memutuskan pindah ke Jakarta, bikin Star Vision. Tahun berapa tuh? Itu tahun 90-an ya itu. Awal syuting tuh 92 kalau nggak salah itu. Nah 94, 95 itu pindah karena waktu itu RCT sudah ada. 90-an lebih itu, awal-awal tuh. Akhirnya kita tayang di RCT waktu itu. Terus pindahlah Pak Parwes memutuskan untuk bikin sinetron, dia pindah ke Jakarta dengan bikin nama Star Vision. Nah akhirnya saya syuting di situ. Pertama tuh sama Star Vision, beberapa judul di Star Vision, ketemulah sama sutradara-sutradara. Awal sama Acil Nasrun pertama, terus banyak lagi sutradara Chris Seweldery, banyak lagi ketemu sutradara lain. Akhirnya mereka kan pecah tuh, dulu ada Multi, pindahlah saya ke Multi karena Acil Nasrun pindah ke sana, Bang Acil Nasrun. Saya pindah ke Multi, pindah ke PAPP lain segala macam. Jadi intinya basically-nya saya ya memang pemain sinetron, tapi basically-nya adalah sarjana ekonomi. Ya, jadi pertanyaannya gimana kok ekonomi jadi pemain? Itu jadi masalah. Karena sebagian orang bilang, wah ini anak teater nih, gayanya teater. Padahal bukan teater, Mas Adit. Tapi memang dari awal memang sudah tertarik gitu ya? Enggak ada ketertarikan justru. Waktu itu karena lagi nganggur, saya lagi bikin skripsi kan. Lagi bikin skripsi, terus ditawarin mau nggak syuting. Ya kenapa tidak gitu loh pikiran. Dan hari pertama ya masih grogi lah. Masih ngaman, ini bener nggak pekerjaan. Tapi setelah memutuskan pindah ke Jakarta, Star Vision itulah baru saya mau bilang, wah ini pekerjaan, ini profesi nih, gue mesti selesaikan. Berarti orang yang pertama kali nemuin Om itu? Pak Samsul Hardin. Bulina sebenarnya istrinya Pak Samsul Hardin, terus Pak Samsul Hardin waktu itu eksekutif produsernya, baru Pak Parwes. Jadi produser pertama ya Pak Parwes. Sampai sekarang hubungan masih baik sama Pak Parwes. Star Vision masih ada. Di Bandung. Di Bandung ya? Masih di Bandung. Mereka lagi acara apa? Mereka memang tinggal di Bandung. Karisma Jabar Film tuh di Bandung. Perusahaannya di Bandung. Yang suka bikin Kabayan tuh adanya di Bandung. Nah mereka memang tinggal di Bandung, saya orang Bandung. Waktu itu saya lagi fitness, ketemu sama Bu Lili. Bulina. Dari Bulina inilah dikenalin sama suaminya, Pak Insinyur Samsul Hardin, diajaklah ke kantor, casting, main. Jadi nggak disangka lah, nggak ada casting kan waktu itu. Pada saat udah mulai masuk syuting lah Om ya, yang tadi Om bilang ke Jakarta, secara pekerjaan Om pada akhirnya seperti apa? Dulu sempat kerja di kantoran, cuman akhirnya berhenti, akhirnya masuk ke bidang sini. Cuman intinya kan, kita kan orang ekonom. Waktu itu simpelnya kebutuhannya gini, setiap manusia punya 3 kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, dunia sinetron itu adalah kebutuhan tersier. Waktu itu. Cuman saya berpikir bahwa ini hiburan, yang namanya hiburan itu adalah suatu bisnis yang besok lusa bukan lagi tersier. Tapi dia menjadi primer. Karena orang butuh gitu loh, orang butuh
refresh dengan kondisi stressing kerja segala macam. Maka kedepannya ini pemain sinetron akan hidup. Pertimbangan saya secara ekonomi. Pada saat itu ya? Waktu itu, karena saya kan ekonomi. Akhirnya bilang, wah ini harus digeluti. Cuman masalah sekarang kebanyakan pemain tidak bisa eksis di bidang sinetron karena dari awal dia tidak men-set dirinya bahwa ini adalah profesi. Ini adalah sampingan. Ini adalah aji mumpung. Nah kalau saya nggak, ketika dari awal saya masuk bidang ini, saya mikir aja ini profesi atau bukan, akhirnya saya memutuskan ini profesi. Ketika profesi, ya saya harus belajar banyak di bidang ini. Nah, makanya in charge, saya sampai alhamdulillah sampai hari ini tahun 2021 ya, sebentar lagi 2022, jadi kurang lebih hampir 92 ya 30-an ya. Iya, 30 tahunan. 30 tahun. Masih in charge. Alhamdulillah. Pada saat pindah ke Jakarta, pada saat menerima syuting secara tempat tinggal atau segala macam apa kira? Kan pertama masih di Bandung. Masih di Bandung. Nah, dan kita syuting di Subang, akhirnya disiapin oleh mereka. Ketika dia pindah ke Jakarta, mau nggak mau ngontrak kos gitu. Masih sendiri tuh? Sudah punya istri? Belum punya istri. Punya istri. Ya, udah punya. Terus sampai akhirnya pikir-pikir, saya nyoba deh. Dengan pendapatan yang hari ini syuting ya selesai duitnya kan? Iya, zaman itu masih. Waduh, tabungan belum. Tapi saya pikir enggak ini bisa. Seiring zaman kan pemain sinetron tuh mulai bisa orang kenal, kemudian syutingnya bukan hanya satu judul kan, dulu satu pemain bisa ngalamin lah rebutan pemain kan. Iya. Pindah judul 1, judul 2, judul 3. Saya tuh main bisa 2 judul, kalau nggak 3 judul, kalau nggak bisa hidup. 1 judul untuk makan. Waktu itu, 1 judul untuk tabungan, kalau ada 2 judul, kalau 3 judul ya 2 judul itu buat tabungan, karena 1 judul hanya untuk makan. Waktu itu cuma karena kan 1 bulan itu weekly. Iya. 1 bulan cuma 4. Iya. Belum bayar giro kan. Banyak lah. Jadi ya 1 judul cukup untuk makan doang. Kayak ketika 2 judul ya 2 judul ini lah misalnya. Nah biasanya terjadi keributan ya karena gitu. Tapi sekarang ketika dia masuk ke kondisi stripping, nah di sana lah sebenarnya hitungannya menjadi bagus. 1 bulan 30. Keren. Abang ngalamin juga kan? 2003-an lah tuh. Udah mulai start itu. Stripping ya? 2003 Stripping. ya? Saya mulai ngerasain stripping itu 2008 malah. 2008. Saya ngalamin mulai start di stripping, masuk stripping. Sebelumnya belum. Masih weekly. Kalau ini Om, apa ya namanya? Om tuh kalau syuting tuh kan terkenal perannya tuh selalu antagonis ya, apalagi zaman film Pintu Hidayah tuh. Oh, Pintu Hidayah. Dulu Gerhana kali yang meledaknya tuh. Iya. Waduh, lagi rame tuh Gerhana, penjahatnya jarang. Itu sempet gak Om kalau misalnya Om jalan gitu kan kemana gitu ketemu fans atau segala macam tuh pernah karena apa maksudnya peran Om yang selalu antagonis tuh pernah gak nemuin sesuatu yang kayak gimana gitu? Ada sih sekali-kalinya lah. Yang lain sih biasa kalau jalan kemana-mana penjahat. Yang lucu kan kalau lagi jalan sama anak. Dulu anak masih kecil kan. Jadi suatu saat kita jalan. Sementara si anak ini kan masih kecil, usia 2 tahun atau 3 tahun. Nah dia punya idola, pasti idolanya bapaknya gitu. Bapaknya karena anak pertama kan perempuan, jadi namanya Mahira. Dia tuh senang dengan tokoh bapaknya yang baik segala macam. Ibunya kan pasti cerewet lah di rumah namanya juga. Bapaknya kan datang waktunya udah sedikit, jadi apa yang dia mau kita kasih kan waktu itu. Jadi balas dendamnya kita sama anak karena waktu habis adalah ketika barengan dia mau kita kasih. Jajan ini es krim boleh, ini permen boleh, semua boleh. Karena kan selama ini jarang nemenin karena syuting terus, zaman dulu kan syutingnya bisa balik pagi. Jadi dia senang dengan figur ayahnya. Nah suatu saat kita jalan ke mall. Ketika dia jalan pegangan tangan, orang bilang, tuh penjahat. Dia bingung kan? Penjahat itu siapa? Dia lihat celuk-celuk. Dia megang ke bapaknya, ada penjahat siapa gitu kan? Saya juga, anak kayak ketakutan gitu, kok ada penjahat, dia siapa? Dia lihat semua orang pada ngeliat, dia takut kan? Dia makin megang tangan bapaknya. Nah akhirnya baru tahu kalau yang disebut penjahat saya. Dia kaget gitu. Udah gitu dia mulai menjauh, megang tangan ibunya. Akhirnya dia takut sama bapaknya. Dia liatin aja penjahat apanya gitu kan dia lihat. Itu yang paling lucu. Jadi buat saya, anak saya pertama bingung gitu. Terus kedua kan waktu tahun 2000-an tuh saya syuting di Malaysia selama 6 bulan. Kita dikontrak syuting di Malaysia, waktu itu di Indonesia Krismon. Saya lagi syuting Gerhana waktu itu. Cuman waktu itu Indonesia lagi Krismon kan. Malaysia ngundang, saya bilang why not? Gitu. Kenapa tidak? Berangkatlah saya syuting di Malaysia 6 bulan. Kita 6 bulan boleh kemana-mana.
bisa dipegang mereka. Ini kita syuting selama 6 bulan, pulang ketemu anak. 6 bulan kan bingung. Si anak disuruh lari, ngejar, zaman dulu nggak ada video call. Suruh meluk, tapi dia nggak tahu ini cowok siapa kan. Dia meluk, dia ngeliat gini. Itu aja. Akhirnya, kenapa dek? Dia bingung, dia lama aja, baru dia lihat foto, dia lama, baru dia akrab lagi gitu. Oh ini bapaknya gitu. Itu proses yang lagi zaman kecilnya. Yang kalau jahat ya itu. Yang kedua, yang ketiga, yang lucunya lagi adalah saya suatu saat syuting di Anyer, Bang. Ketika syuting di Anyer, tiba-tiba ada ibu-ibu. Dia megang payung. Dia bilang, boleh foto nggak? Oh iya boleh. Karena ketika dia datang sama saya senyum kan. Akhirnya dia luluh. Nah, dia senyum. Nah, ketika difoto, tiba-tiba dia mukul saya pakai payung. Dan itu saya nggak nyangka udah lagi difoto gitu kan. Terus kena merah ke sini. Saya bilang, kenapa? Saya awalnya pingin mukul bapak jahat katanya. Tapi ketika bapak senyum, saya luluh. Saya pengen foto aja. Ketika difoto sama bapak, saya jadi kesel lagi sama bapak. Akhirnya pukul. Waduh. Tapi kan muka kena payung sini merah. Akhirnya sebelum syuting ya kita ditacap kan, dibedakin dulu. Itu aja kejadian yang sisanya setelah itu nggak ada. Sejak itu saya mulai hati-hati kalau mau difoto. Nah, dia megang apa yang saya lihat dulu, takutnya dia refleks kan. Karena memang kan lebih banyak peran Om Adipura kan itu selalu antagonis. Ya. Tampangnya jahat kali Mas Adit. Punya pengalaman satu judul sinetron atau film gitu Om yang berkesan buat Om Adipura? Ya semua berkesan buat saya. Buat saya pribadi ya. Karena buat saya adalah setiap judul, setiap episode, setiap sekuen, setiap scene adalah sebuah challenge, tantangan. Jadi kalau ada pemain yang jenuh, berarti dia tidak menemukan challenge-challenge di setiap adegan. Padahal setiap scene itu walaupun karakternya sama bertahun-tahun kan challenge-nya beda-beda. Kondisi emosinya berbeda-beda, konfliknya beda-beda. Maka ketika syuting bisa kita alami bertahun-tahun di Tukang Bubur Naik Haji, walaupun saya masuk di 250 episode, itu nggak ada masalah buat saya. Saya bisa syuting bertahun-tahun tanpa ada jenuh kalau saya. Kenapa? Karena setiap scene adalah suatu challenge baru, konflik baru kan, dilema baru lagi yang harus kita selesaikan. Maka saya tidak pernah bosan. Ganti judul, ya ganti karakter, ganti situasi, itu challenge terus gitu. Jadi saya nggak pernah jenuh. Dan saya selalu berusaha untuk maksimal di setiap judul. Tapi beberapa orang menilai ada beberapa yang bagus versi penonton. Salah satunya zaman dulu adalah ya Gerhana. Gerhana. Karena memang zaman itu belum ada pembadukan antara sinetron yang berbau mistik. Kan itu tenaga dalaman. Orang Indonesia kan seneng deh masih agak-agak kayak gitu. Zaman itu. Jadi akhirnya Gerhana, terus selanjutnya yang lain-lain ya, Pintu Hidayah mungkin. Pintu Hidayah atau dulu Rahasia Ilahi yang jahat-jahat itu, dan sisanya itu. Jadi memang lebih di sana sih kalau saya melihat. Di sini sih udah banyak banget judul yang saya sendiri nggak tahu yang mana yang membuat penonton suka gitu loh. Tapi so far sih saya selalu berbuat yang terbaik dari setiap judul yang saya mainkan. Yang paling berkesan ada satu judul gitu, berkesan spesial? Sampai hari ini semuanya spesial sih Om. Spesial ya? Apapun yang ini spesial, orang yang melihat malah, oh ini lu seneng di sini orang gitu loh, bukan saya. Kalau saya sih sama, gitu. Kayak gini lah, seorang pembikin bubur, si pedagang bubur, dia merasakan nggak bubur mana yang spesial, buat dia, buat pembikinnya, nggak ada kan? Semua bagi dia bubur gitu loh, dia bikin standar sama. Nah tapi yang membuat dia menjadi spesial itu pasti pendapat orang lain. Paling kondisi jualan bubur di sini dengan jualan bubur sana itu yang membuat dia berbeda. Paling yang membuat saya merasa agak berkesan, syuting di PH mana yang berbeda. Nah itu. Kalau tukang bubur jualan bubur ya semua sama kan? 10 mangkok yang saya bikin semua sama. Ditanya spesial yang mana? Ya semuanya spesial buat saya. Versi pedagang. Tapi versi penjual, oh yang ini spesial ya itu kan tergantung daripada pembeli. Tapi kalau versi pedagangnya semua sama. Yang membedakan bagi pedagang atau sebagai aktor adalah PH-nya, tempatnya, lokasinya. Nah, lokasinya mana nih yang membuat saya tertarik misalnya. Bisa syuting di mana nih yang membuat saya kayaknya antusias banget dengan lokasinya. Lebih kepada lokasi kalau menurut saya. Jadi lokasi yang agak unik ya, satu saya bisa syuting di luar negeri. Yang kedua di Indonesia malah yang agak unik tuh syuting di daerah Garut. Syuting di daerah Garut sama syuting di daerah Sukabumi. Karena kan syutingnya di Gua Siluman, di dalam Gua Siluman. Sama sutradaranya Pak Roy. Dulu PH-nya apa ya?
Nah itu syutingnya di dalam gua. Jadi sehari-hari saya syuting di dalam gua karena judulnya Siluman Harimau. Jadi saya jadi siluman harimau, syutingnya di dalam gua. Nah itu agak nggak mengasihkan karena ketika suhu dingin, musim hujan di dalam gua kita nggak bisa keluar, makanan dikirim ke dalam gua, itu yang agak buat saya. Berapa lama tuh? Di sananya sih nggak lama ya, paling sekitar 6 bulanan apa gitu. Udah gitu pindah ke Jakarta syutingnya. Tapi kan awal-awal di situ buat saya agak cukup berat karena memang udaranya dingin banget kan dalam gua itu. Iya. Tapi asik gitu loh buat saya. Ada satu adegan yang buat saya juga nggak masuk akal, tapi saya bisa ngelakuin. Itu posisi di bawah, ini atas mulut gua. Nah itu di antara ini batu, dan saya bisa lompat dari batu ini ke sini, teng, lompat saya atas. Yang setelah adegan, dia mau ngulang lagi nggak mau gua. Kenapa? Kayaknya ketika nggak adegan, wah licin nih. Kalau licin gimana? Kalau ini pas lompat ke batu ini licin gimana jatuh, kan itu batu. Yeah. Tapi ketika adegan kamera rolling action, santai aja, sampai atas. Take 2, nggak mau saya. Padahal take 2 masih mau. Turun lagi. Pas take 3 baru sadar tuh, Pak, saya nggak mau Pak. Kenapa? Pikir-pikir tajam. Pak dilihat, iya juga ya kenapa tadi bisa? Tadi bisa. Sekarang saya nggak mau, karena memang batu gitu. Itu di Gua Siluman tuh, zaman itu. Dulu nggak mikir gitu. Mistik juga kali ya. Oh. Saya nggak ngerti gitu loh, apakah itu mistik atau karena memang spirit untuk beraktingnya begitu besar sehingga kadang-kadang resiko nggak dilihat. Nah setelah yang ketiga baru rasio mikir kan. Iya. Ntar dulu nih. Ini kalau gua jatuh di sini tebing ke bawah, wah udah mulai takut. Sering ada kejadian gitu. Mungkin orang bilang mistik mungkin ya, tapi so far sih buat saya lebih kepada spirit ya. Mungkin semangat gitu. Pada saat di gua itu sempet nemuin yang aneh-aneh atau orang yang nemuin. Orang lihat tuh ada inilah, ada itu. Saya relatif mungkin tidak cukup peka gitu. Kan setiap manusia punya kepekaan berbeda-beda kan. Iya. Nah, ada six sense atau apalah itu. Ada indera keenam. Kalau saya inderanya masih 5 sih. Jadi mungkin nggak begitu peka. Sering orang bilang, di sini kemarin ada benda apa gitu. Saya nggak tahu. Padahal kan pulang waktu itu malam gitu kan, dari Gua Siluman kita tidur di Sukabumi, turun ke Sukabumi itu cukup jauh, di perjalanan katanya ada ini ada itu, saya pulang aja. Saya relatif jarang menemukan hal yang aneh secara goib gitu. Sampai saat ini? Sekali aja, jadi yang pengalaman itu di daerah Jonggol, waktu itu kan ke Bandung lewat Jonggol. Karena puncak macet tol dulu itu belum ada. Syuting apa tuh? Waktu itu ada syuting di Bandung, saya lupa judulnya apa tuh. Karena yang saya ingat nggak dibayar. Saya ingat karena nggak dibayar, PH-nya lupa, nama orangnya lupa. Syuting 7 episode, dibayar DP pertama aja. Zaman dulu kan DP 25% honor pertama kalau nggak salah. Setelah itu 7 episode katanya bankrupt. Saya kan orangnya nggak pernah nuntut, kamu nggak, udah forget itu. Nah saya lewat Jonggol. Sebelum Jonggol tuh yang tanjakan yang gelap itu di daerah apa itu, sebelah sana Jonggol ya, Cariunya apa sebelah sana lagi lah dari Cianjur tuh. Tiba-tiba ada bapak-bapak bawa tongkat gitu, berhentiin mobil. Waktu itu menjelang maghrib man. Jadi lampu itu baru dinyalain. Karena baru dinyalain, baru saya lihat ada bapak-bapak yang berhentiin mobil. Udah gitu, saya bilang, apa nih di tengah kan? Saya berhenti, terus dia jalan ke pinggir, ketok-ketok, terus saya juga kayak orang bego gitu. Dibuka tuh si pintu, dia naik. Dia diam aja, ayo jalan gitu. Ya saya juga jalan. Dalam hati ini siapa gitu kan? Itu enggaknya setelah berapa lama tuh? Waktu naik aja gitu saya bilang. Tapi kayak bingung, ini apa nih orang? Saya jalan aja ngikutin. Nah ketika mulai agak turunan, dia bilang berhenti. Dia turun aja gitu. Kita kan kesel kan? Ini orang naik kagak ucapan terima kasih kayak apa? Kayak ada basa-basi lah apa? Berhenti saya dari bukan takut ya, lebih kaget. Ini orang siapa sih gitu kan, agak shock juga. Pas turun kesel kan, turun baru sadar, berhenti parkir, tarik rem tangan, turun keluar. Pas dilihat, nggak mungkin juga orang lewat sini. Baru gelap gini lagi, udah mulai maghrib, udah masuk mobil pergi. Nah cuman itu, jadi kalau orang bilang lihat melayang apa, saya enggak ya, saya enggak. Karena saya punya keyakinan dalam kehidupan saya mengenai goib itu bahwa yang namanya makhluk itu kan ada jin dan manusia. Makhlukul jinna wal insan illa liya'budu, ada jin dan manusia. Nah, hantu di mana gitu.
Nggak ada tuh dalam kontekstual ini. Nah, kalaupun sekarang kita lihat makhluk goib, katakanlah malaikat, malaikat aja wujudnya kalau ketemu dengan Nabi Muhammad bisa jadi manusia sempurna. Ketemu Maryam manusia sempurna, 19 Maryam ayat 17 itu kan ketika Maryam kedatangan malaikat Jibril wujudnya manusia. Ketika malaikat ketemu dengan Ibrahim alaihissalam wujudnya manusia. Ketemu dengan Lut manusia. Jadi kalau makhluk goib aja ketemu saya harus maksudnya manusia lah. Harus makhluk benda lah. Karena dia harus tunduk pada hukum sujud kepada Adam. Adam manusia. Jadi kalau dia ketemu dengan anak cucu Adam, dia harus wujud dalam wujud manusia lah. Kamu segentayangan, itu mah udah mainan. Iya, menurut saya, menurut saya. Jadi bagi saya dari dulu gitu. Kalau soal kita masterpiece, ya ciptaan yang paling sempurna. Kan kalau dia mau ketemu kita, masa kita harus downgrade? Dia lah yang harus upgrade. Kalau belum upgrade, berarti lu belum mampu jadi ketemu gua. Ini menurut pendapat saya, bukan saya sombong, tapi berdasarkan apa yang saya yakini. Nah, beberapa adegan karena mungkin dulu kan seneng mistis ya. Penonton Indonesia tuh mistis dengan ini. Akhirnya saya mainlah jadi pembawa acara di goib. Acara goib. Sama juga. Goib ketemu madukun segala macam. Tapi benar bisa mereka. Itu sempat Joko Bodo kalau nggak salah. Dia suruh megang saya ketep kayu. Udah gitu dia gini-gini pakai duit. Tes diginiin. Putus. Tapi putusnya nggak putus lurus, patah. Di situ saya mikir, kenapa ini bisa patah? Playback kayak gini kan, kita playback. Oh ternyata itu yang disebut gendam. Jadi dia gini, sebenarnya bukan uang itu yang memutuskan. Tapi tangan kita yang megangnya yang memutuskan. Tanpa sadar kita melakukan apa yang diperintahkan dia. Jadi dia nunggu kita lengah gitu. Dia lihat ketika kita konsentrasi ini, dia nggak diulang lagi pura-pura dia megang ini. Sampai dia kita, ini apa sih ini kok nggak bisa, lengah kan? Itulah waktu. Di goib itu 1 tahun ya sama Rudi Witanto gitu. Pembawa acara goib. Jadi kayak goib-goiban gitu udah paham secara ini ya pembawa acara. Selama setahun itu udah ketemu aneh-aneh dong. Ketemu dukun macam-macam. Joko Bodo lah, apalah saking banyaknya saya lupa lah.